Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karoliane. Kali ini kita akan membahas latihan soal PPPK Guru PPKN 2021 dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Langsung saja kita ke nomor 1. Jenis instrumen penilaian yang tepat dipergunakan guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik dengan indikator pencapaian kompetensi, menganalisis makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia adalah A. Lembar observasi, B. Produk, C. Project, D. Skala sikap, E. Tes tertulis uraian. Pembahasannya, jenis instrumen penilaian yang tepat dipergunakan guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik dengan indikator pencapaian kompetensi, menganalisis makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia adalah tes tertulis berupa uraian, karena guru ingin mengetahui pemikiran peserta didik terkait makna yang itu akan lebih mendalam jika menggunakan uraian. Jawabannya adalah E. Tes tertulis uraian. Nomor 2. Bentuk kegiatan remedial bagi peserta didik yang hasil belajarnya di bawah KPM untuk tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menganalisis makna dan arti kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia adalah A. Membuat ringkasan isi buku tentang makna kebangkitan nasional, B. Mengerjakan PR tentang makna dan arti kebangkitan nasional 1908, C. Membuat karya tulis tentang kebangkitan nasional 1908, D. Membuat ringkasan isi buku Soekarno, E. Melakukan ulangan harian ulang. Pembahasannya, menentukan jenis remedial harus berdasarkan sebuah hasil penilaian. Bentuk kegiatan remedial bagi peserta didik yang hasil belajar di bawah KPM untuk tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menganalisis makna dan arti kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang paling tepat adalah membuat ringkasan isi buku tentang makna kebangkitan nasional. Jadi jawabannya adalah A. Membuat ringkasan isi buku tentang makna kebangkitan nasional. Nomor 3. Jenis instrumen penilaian yang tepat dipergunakan guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik dengan IPK, mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Jurnal, B. Proyek, C. Unjuk kerja, D. Observasi, dan E. Tes tertulis. Pembahasannya, untuk unjuk kerja merupakan jenis instrumen penilaian yang tepat dipilih guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik sesuai IPK yang ada. IPK mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika akan meminta peserta didik untuk tampil mempresentasikan hasil kerja peserta didik, dan penilaian yang sesuai adalah unjuk kerja. Jawabannya adalah C. Nomor 4, salah satu permasalahan dalam pembelajaran PPKN yang sering ditemukan adalah kebosanan peserta didik, iklim belajar yang tidak kondusif. Solusi yang bisa digunakan guru terhadap masalah belajar tersebut yang paling sesuai dengan jiwa kurikulum 2013 adalah dengan menggunakan model pembelajaran A. Scientific approach, B. Comparative learning, C. Contextual teaching and learning, D. Discovery learning, E. Project based learning. Pembahasannya, salah satu cara yang bisa digunakan guru dalam inovasi pembelajaran maka dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif. Karena ada banyak tipe seperti Jigsaw, TGT, STAT, dan lain-lain. Sehingga dalam prosesnya akan bervariasi dan menyenangkan peserta didik. Melalui pembelajaran kooperatif, peserta didik diajak untuk bekerja sama dengan teman lainnya dan mengembangkan salah satu bentuk keterampilan kewarganegaraan, civic skill. Jadi jawabannya adalah B. Cooperative learning. Nomor 5,
Penggunaan teknologi terbaru dapat dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran sehingga hasil belajar peserta didik maksimal. Pada tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 adalah dengan cara A. Membaca buku elektronik tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. B. Membuat clipping dari media elektronik tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. C. Membuat karya tulis tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. D. Membuat ringkasan isi buku elektronik tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Dan E. Melakukan kajian lapangan tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahasanya, menggunakan teknologi baru dapat memberikan hasil yang maksimal dari peserta didik untuk menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah dengan cara membuat clipping dari media elektronik tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Jawabannya adalah B. Membuat clipping dari media elektronik tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Nomor 6, bagi negara yang merdeka dan berdaulat, dasar negara memiliki kedudukan yang penting karena A. Tanpa dasar negara tidak memenuhi unsur negara. B. Dengan dasar negara banyak negara yang mengakui. C. Dasar negara menjadikan masyarakat menjaga ketertiban. D. Pemerintahan yang maju harus memiliki dasar negara. E. Sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara. Pembahasannya, bagi negara yang merdeka dan berdaulat perlu memiliki dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan negara. Tanpa dasar negara, maka penyelenggaraan negara tidak dapat dijalankan dengan baik. Bahkan akan terjadi kekacauan konflik. Oleh karena itu, keberadaan dasar negara bagi suatu negara sangatlah penting dan perlu. Tanpa dasar negara, penyelenggaraan suatu negara akan berjalan tanpa arah yang jelas. Jadi jawabannya adalah E. Sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara. Nomor 7. Dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara melibatkan utusan dari berbagai wilayah di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar A. Sesuai dengan kehendak pemerintah Jepang, B. Tindak lanjut dari peristiwa Sumpah Pemuda, C. Sebagai perwakilan pejuang kemerdekaan, D. Ada keterwakilan seluruh bangsa Indonesia, E. Perwakilan organisasi di wilayah Indonesia. Dan pembahasannya adalah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara melibatkan utusan yang mewakili berbagai wilayah di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar ada keterwakilan dari seluruh bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia melalui wakil-wakilnya di sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI diutarakan oleh para tokoh yang mengajukan ide atau gagasan tentang dasar negara. Mereka yang menyampaikan gagasan tentang dasar negara dan berpidato pada sidang BPUPKI yaitu Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Jawabannya adalah D. Ada keterwakilan seluruh bangsa Indonesia. Nomor 8. Berikut ini merupakan contoh perilaku yang mencerminkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah A. Presiden membuat kebijakan pembangunan infrastruktur baru. B. DPR membuat undang-undang tentang pendidikan. C. Presiden memilih menteri-menteri di kabinet kerja. D. Presiden menghadiri hajatan pernikahan putri anggota DPR. E. Masyarakat melakukan uji materi undang-undang kepada MK. Pembahasannya panjang sekali. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan tujuan arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di segala bidang. Salah satu contoh Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu Presiden menghadiri hajatan pernikahan putri anggota DPR. Kehadiran Presiden dalam peristiwa tersebut bukan kapasitasnya sebagai kepala negara, tetapi sebagai individu warga negara yang menghormati undangan orang lain. Menghadiri hajatan pernikahan merupakan bagian dari perilaku yang mencerminkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang
diimplementasikan dalam perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari warga negara. Nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan warga negara sebagai pribadi. Jadi jawabannya adalah D. Presiden menghadiri hajatan pernikahan putri anggota DPR. Nomor 89 sekarang ya. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dilihat dari contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu A. Perayaan hari besar agama dihadiri Presiden dan semua pejabat negara. B. Presiden menghadiri undangan pesta perkawinan anak Ketua MPR. C. Warga negara dimungkinkan mengajukan uji material terhadap undang-undang. D. Mengembangkan sikap toleransi ketika bertemu dengan sahabat dari lain pulau. E. Memajukan budaya daerah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut sebagai filosofis growth like dari negara, ideologi negara, staat sipil. Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara, atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dalam penyelenggaraan negara, para pejabat negara mendasarkan kebijakan yang dibuat pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penyelenggaraan negara, sehingga pelaksanaan atau jalannya ketatanegaraan dilandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi jawabannya adalah C. Warga negara dimungkinkan mengajukan uji material terhadap undang-undang. Nomor 10. Penggunaan pesan singkat melalui media sosial mempengaruhi bentuk pola silaturahmi antar warga masyarakat Indonesia yang bila berlanjut secara sosial dimungkinkan terjadinya kondisi A. Menurunnya kualitas hidup gotong royong, B. Menggunakan alat komunikasi yang canggih, C. Internet dalam keluarga sebagai kebutuhan, D. Semakin kuatnya ikatan kekeluargaan, E. Hubungan guru dan siswa semakin akrab. Pembahasannya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia secara ideal mengandung makna bahwa Pancasila dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam prakteknya di masyarakat seringkali tidak sesuai dengan kondisi ideal. Misalnya, media sosial akan mempengaruhi bentuk pola silaturahmi dan dapat menurunkan kualitas hidup gotong royong di masyarakat. Kegiatan atau aktivitas warga negara sebagai individu dalam kehidupan sehari-hari senantiasa didasarkan pada nilai-nilai baik yang terkandung dalam Pancasila sebagai pandangan hidup. Jadi jawabannya adalah A. Menurunnya kualitas hidup gotong royong. Nomor 11. Pejabat negara yang memanfaatkan mobil dinas untuk berbagai kegiatan pribadi merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh Pancasila sebagai dasar negara karena perilaku tersebut A. Melanggar norma kesopanan, B. Dibolehkan menjabat di atasnya, C. Mendapatkan dukungan masyarakat, D. Melanggar ketentuan hukum, E. Menjadikan kebiasaan masyarakat. Dan bahasanya, Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Hal ini berarti perilaku para penyelenggara negara dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah negara harus sesuai dengan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Jadi jawabannya adalah D. Melanggar ketentuan hukum. Nomor 12. Sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, Presiden dapat melakukan komunikasi politik dengan Wakil Presiden atau Menteri-Menteri Negara melalui A. Pembagian tugas dan kewenangan dengan Wakil Presiden, B. Memberi kesempatan jeda istirahat kepada peserta sidang kabinet, C. Mengangkat Menteri Negara dari berbagai latar belakang, D. Mengusulkan gaji Menteri dengan secara proporsional, E. Menyediakan rumah dinas yang layak sebagai pejabat negara. Pembahasannya, Pancasila memiliki nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan di Indonesia dalam penyelenggaraan jalannya pemerintahan negara berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, termasuk lembaga kepresidenan. Presiden dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam menjalankan tugas pemerintahannya. Jawabannya adalah A. Bagian tugas dan kewenangan dengan Wakil Presiden.
Nomor 13, berikut merupakan salah satu contoh peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia yang dikategorikan sebagai suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif nilai-nilai Pancasila adalah A. Konvoi motor gede yang dilakukan oleh sekelompok orang. B. Premanisme yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. C. Vandalisme yang menyebabkan kotornya ruang publik. D. Radikalisme yang dilakukan oleh sekelompok golongan tertentu. E. Aksi teroris yang menyebabkan jatuhnya korban meninggal dunia. Pembahasannya, hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat kepada manusia secara kodrati yang tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Melekat secara kodrati inilah yang membedakan antara hak asasi manusia dengan hak-hak lainnya. Pancasila sangat menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak warga negara Indonesia. Jadi jawabannya adalah E. Aksi teroris yang menyebabkan jatuhnya korban meninggal dunia. Nomor 14, salah satu perbedaan praktik sistem demokrasi Pancasila di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada masa Orde Baru dan reformasi diantaranya adalah dalam hal A. Pengambilan keputusan, B. Melibatkan rakyat, C. Keterbukaan, D. Transparansi, E. Kebebasan. Dan berdasarkan pembahasannya adalah demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Dalam demokrasi Pancasila, pelibatan rakyat dalam pengambilan keputusan menjadi salah satu bagian penting yang harus dilaksanakan. Jadi jawabannya adalah B, pelibatan rakyat. Nomor selanjutnya, nomor 15. Berikut ini merupakan salah satu contoh peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai kasus penyelenggaraan hak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai nilai-nilai Pancasila adalah A. Terlambat membayar pajak kendaraan, B. Tidak menghadiri undangan hajatan pernikahan, C. Memanfaatkan ruang publik untuk bercengkerama, D. Menggunakan trotoar jalan untuk berjualan, E. Tidak mengikuti upacara bendera di sekolah. Pembahasannya, hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam pelaksanaannya, hak yang dimiliki oleh warga negara harus didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi jawabannya adalah D. Penggunaan trotoar jalan untuk berjualan. Seharusnya digunakan jalan atau berjalan, tapi digunakan untuk berjualan. Oke, sampai di